الرحمن الرحيم. الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من جبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di hikmah kemarin tentang zikir. Faedah zikir itu kita kemarin sudah baca atau sudah belajar. Faedah zikir biar hidup, biar hati kita hidup atau menghidupkan hati yang mati. Cukup itu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW di riwayat Sahih Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Mathalul dzakir wa ghairul dzakir kal hayy wal mayyit." Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala perumpamaannya sama orang yang zikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang meninggal. Maksudnya yang orang berzikir kepada Allah Ta'ala atau selalu zikir kepada Allah Ta'ala itu hatinya hidup. Orang yang tidak zikir seperti orang yang meninggal, hatinya mati. Mungkin ada yang tanya, Syekh ini kenapa masuk ke situ? Hari ini hikmahnya beda. Tapi biar kita faham aturan ahli ilmi agama bagaimana bisa atur. Karena itu langsung Imam Ibn Athaillah masuk ke masalah hidup atau mati hati. Ya, setelah kasih hikmah tentang zikir, kasih sabab atau wasilah biar hati kita hidup, dia kasih tanda-tanda hati yang mati atau yang hidup. Hadis tadi, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Ya. Hadis tadi itu jelasnya atau maksud Rasulullah SAW, orang yang zikir kepada Allah Ta'ala sama orang yang tidak zikir seperti orang yang hidup sama orang yang meninggal. Orang yang hidup bisa lanjut, bisa pergi ke sana ke sini, butuh makan, butuh minum, butuh selalu ada kebutuhan. Tapi orang yang meninggal berapa hari badannya rusak, sudah hilang atau tidak ada. Jadi tidak ada. Juga kita lihat orang yang meninggal setelah berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari di dalam kubur itu badannya bau atau busuk atau rusak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi zikir kepada Allah Ta'ala setiap saat bisa menghidupkan hati dan badan kita. Di bab pertama ini, di bab yang ke-6, itu namanya bab alamatu mautul qalbi. Hikmah yang pertama, kasih tanda hatinya mati. Tapi sebelum kita masuk ke hikmah, itu kita harus ingat lagi hati atau yang kita bilang di istilah dokter itu jantung. Dan juga istilah ahli ma'rifah. Istilah ahli ma'rifah. Mungkin istilah orang Indonesia bilang hati. Padahal hati sama jantung beda di istilah dokter atau setelah tashri', ilmu tashri'. Al-qalbu yang kita bilang atau yang kita tahu namanya di dalam bahasa Indonesia jantung itu alat yang kasih darah ke seluruh badan.
Di Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut qalbun, al-qalbus salim, itu maksudnya alat tersebut atau anggota tersebut yang kita tahu ukurannya atau isinya, atau beda. Al-Imam Al-Ghazali di buku Al-Ihya, juga di beberapa buku, tidak terima atau bilang beda. Hati atau istilahnya jantung, yang kita bilang hati, selalu bilang hati, itu beda sama yang alat yang di dalam dada kita untuk darah, menyebar darah ke kanan dan kiri atau di seluruh badan. Tapi ada hubungan, Imam Ghazali bilang ada hubungan sama jantung atau hati yang ada di dada kita. Kenapa? Karena al-iman, karena hafal Al-Quran, karena al-ikhlas, karena semuanya amal yang baik yang kita bilang ini amal hati atau kerjaan hati. Zaman sekarang setelah mereka belajar, setelah ilmunya sudah tumbuh sampai jadi besar, ilmu agama, ilmu kesehatan juga, lihat mereka bisa ganti atau bisa tukar, mungkin bilang ganti jantung. Sudah itu operasinya banyak sekali sudah. Jadi juga operasinya berhasil. Tidak kalah. Tapi lihat orangnya yang mukmin tetap lanjut mukmin. Walau jantung orang tersebut itu bukan orang mukmin, tapi orangnya mukmin. Atau kebalik. Kebalik maksudnya yang mereka ganti itu orang Yahudi atau Nasrani sama orang yang tidak punya agama. Setelah orangnya sehat atau sembuh, tetap imannya dengan bukunya atau dengan agamanya tetap lanjut, tidak berubah atau tidak mungkin bawa efek jantung yang baru mereka taruh di dalam hatinya. Itu kayak seperti ini, ilmu ini kayak setuju sama Imam Ghazali, jantung ini bukan jantung atau hati yang kita dalam bicara ceramah atau dalam ilmu agama. Tapi hati tersebut bisa mati, bisa hidup. Hati tersebut bisa mati, bisa hidup. Matinya yang tadi kita di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, kalau dia tidak zikir kepada Allah Ta'ala, hatinya setiap hari mati. Kenapa mati? Karena ada gantian dari syaitan. Syaitan masuk hati yang tidak ada zikir kepada Allah Ta'ala. Syaitan kalau masuk ini, lihat di contoh yang mungkin kita bilang contoh yang di depan kita atau yang di depan mata kita. Kalau ada dua rumah, satu rumah itu milik satu orang atau mungkin bilang dua orang, tetangga kadang-kadang. Fulan di rumahnya aktif setiap hari terus, walhasil di rumahnya. Fulan itu pergi dari rumahnya atau pindah seperti rumah yang di kampung. Berapa hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya 10 tahun, kadang-kadang ada beberapa rumah tidak kuat sampai 1-2 tahun, habis itu hancur atau rubuh. Itu contoh duniawi. Hati manusia kalau tidak apa itu bahasa Indonesia, tidak dirawat tentang zikir, tentang tahlil, tasbih, zikir kepada Allah Ta'ala, yang masuk salat, ibadah, selalu ingat Allah Ta'ala, hati kamu tetap sehat atau tetap hidup. Kalau tidak, jadi juga di rumah yang tadi kita bilang rubuh itu biasa masuk atau tinggal di rumah setelah mereka pergi jin. Jadi dari aturan syariah, kalau ada yang punya rumah takut dari jin, harus balik sedikit buka surat Al-Baqarah di setiap 3 hari. Setiap 3 hari baca atau buka surat Al-Baqarah di rumah tersebut. Jin itu kabur atau pergi
dari rumah tersebut 3 hari. Sama baca ayatul kursi, juga kasih bagian dari ibadahmu, salat, biar jin tidak bisa masuk. Tapi kalau rumahnya sudah kosong, enggak ada yang di dalamnya baca atau zikir, kita sudah tahu rumahnya mulai rusak, terus mulai dengar atau kadang-kadang lihat hal-hal yang di dalam rumah yang roboh itu seperti kita bilang jin atau syaitan. Hati manusia sama. Hati manusia sama. Kalau kamu tinggal tidak isi dengan zikir, ibadah, dekat kepada Allah Ta'ala, duduk sama orang saleh, itu bisa hati kamu mati. Kalau mati bisa rusak atau jadi tempat tinggal asyaitan. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فات من الموافقات. Ini Imam Ibnu Athaillah kasih satu, mungkin bilang salah satu bagian atau 2 aja dari tanda apa itu? Sebagian daripada tanda matinya hati. Sebagian, ini sebagian satu min alamat, bukan semuanya. Karena mungkin dapat dari buku lain, mungkin dapat dari makrifah lain, dapat dari ilmu lain, dari orang lain, kasih tanda lain. Ini juga. Tapi di sini seperti kita kemarin atau selalu bilang, ini namanya buku Al-Hikam. Hikmah aja. Hikmah, salah satu hikmah, apa itu sebagian daripada tanda hatinya mati, yaitu apa? Jika merasa sedih atau susah karena tertinggal sesuatu amal perbuatan kebaikan, kewajiban. Al-muwafaqat. Min alamati mautil qalbi adam al-huzni ala ma fat min al-muwafaqat. Al-muwafaqat itu seluruh ibadah atau kewajiban yang Allah Ta'ala suruh kamu melakukan, artinya kamu muwafaqah, muwafiq. Apa itu muwafiq? Cocok sama hal tersebut. Allah Ta'ala suruh kamu salat, kamu melakukan salat. Allah Ta'ala melarang kamu ikut ini, kamu, ini namanya muwafaqah. Sampai kita bisa bilang setujuan juga, setuju. Itu namanya muwafaqah. Jadi di setiap amal yang kamu melakukan muwafiq atau ikut pemerintahan Allah Ta'ala atau jauh dari melarang Allah Ta'ala, kalau kamu melakukan hal tersebut berarti kamu muwafiq li amrillah, setuju atau terima perintahan Allah Ta'ala. Ini hal yang kita seharusnya senang sekali. Sampai kita di dalam riwayat hadis lihat itu. Dalam riwayat hadis saya sudah pernah baca, barang siapa ikut salat setelah dia selesai bilang alhamdulillah, alhamdulillah, thumma yamsahu wajhahu, Allah Ta'ala terima atau meridhahi kepada hamba tersebut. Setelah selesai salat bilang alhamdulillahirabbil alamin. Saya lihat orang Indonesia Masya Allah di masalah ini berhati-hati. Setelah itu doa, baca doa, sudah dapat. Atau Allah Ta'ala dapat ridha dari Allah Ta'ala. Kalau dia bilang. Dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makan dan minum, tapi setelah bilang alhamdulillah, dapat ridha dari Allah Ta'ala. Itu hal yang kita bilang, seharus kita bilang senang. Ya kenapa? Karena dapat ridha. Ya yang baca setelah salat, yang baca salat setelah salat atau setelah salam ayatul kursi sama tahlil, tasbih, takbir, itu yang kita tahu 100 kali, itu Rasulullah bersabda ini di antara surga ada meninggalnya aja. Kalau dia meninggal, artinya kalau dia meninggal bisa masuk surga langsung. Dari fadilah-fadilah seperti itu atau keutamaan seperti ini, pasti setiap orang melakukan hal baik dia senang. Itu halnya bagus sekali, masuk di asbab hayatul qalb. Sebab-sebab hayat hati apa?
Ada sebab biar hati saya hidup, ada atau tidak? Ya, ada. Apa itu? Satu, az-zuhd fid dunia. Kita belajar di dalam hadis al-arba'in nawawiyah, izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu zuhud dengan dunia, Allah Ta'ala cinta kepadamu. Izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Kalau kamu zuhud di tangan orang atau manusia, pasti manusia suka atau cinta kepadamu. Jadi az-zuhd fid dunya min asbab, salah satu sebab yang menghidupkan hati kita. Jadi harus kita zuhud. Zuhudnya kita kemarin atau berkali-kali tidak jelasin. Jangan jadikan dunia di dalam hatimu. Berarti saya punya harta, punya anak, punya usaha. Jangan jadikan usahamu atau hartamu dalam hatimu sampai kamu lupa Allah Ta'ala. Itu yang tadi kita bilang, nanti hatimu rusak. Kalau kamu sibuk sama hartamu, sibuk sama usahamu, sampai tidak ada waktu untuk zikir atau ibadah atau dekat kepada Allah Ta'ala, kasihan itu hatimu nanti mati. Kalau mati maksudnya rusak. Oke, jadi sebab hayatul qalbi, salah satu sebab hidup hati kita yang pertama apa? Zuhud. Yang kedua al-ishtighal bi dzikrillah, itu hikmah yang kemarin. Zuhud itu kamu sudah tinggal dunia, mulai cari jalan akhirat. Tapi seperti kita kemarin di buku-buku fikih, hukum syariat, jangan kamu bilang saya zuhud sampai menghilangkan keluarga, anak, ayah, ibu, sampai kamu sendiri jadi ala. Mau makan harus minta-minta dari orang. Ini bukan zuhud. Ini tawakul, malas. Tapi kasih nama baik. Kasih nama baik. Apa itu saya zuhud? Oke, zuhud. Tinggal di mana? Tinggal di masjid atau di satu tempat. Terus makan dari mana? Saya tunggu dari yang dikasih. Nah, ini bukan zuhud. Zuhud kamu di syari atau ikut ikhtiar sebab cari rizkimu, tapi jangan jadikan harta yang masuk itu perasaannya sampai hilang sebagian dari hatimu. Dapat, alhamdulillah kita melakukan atau kita pakai untuk makan atau harta atau sedekah atau ibadah. Tidak dapat, tidak rasa sedih atau sampai dia putus asa Allah Ta'ala tidak kasih rezeki. Itu maksudnya itu. La ilaha illallah. Yang kedua, al-ishtighalu bi dzikrillah. Yang hikmah kemarin kita tentang dzikrillah Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan, itu bisa hidup hatimu yang sudah mati. Bisa hidup hatimu yang sudah mati. Tapi bagaimana caranya? Atur waktunya. Seperti tadi. Fulan mau zikir sampai tidak baca Al-Quran. Fulan mau zikir sampai dia bilang saya mau selalu tauhid tahlil. Tapi tidak mau salat. Enggak. Setiap amal mendekatimu kepada Allah Ta'ala, itu namanya zikir lillah azza wa jalla. Saya keluarin sedekah, keluar sedekah. Enggak ada zikir, itu diam aja. Ada satu orang miskin, diam. Minta saya masuk ke rumah kasih. Itu zikir kepada Allah Ta'ala atau tidak? Ya Syekh tidak sebut nama Allah Ta'ala, tidak bilang bismillah, tidak bilang alhamdulillah. Enggak. Zikirnya karena kamu cari pahala dari Allah Ta'ala, bawa atau masuk ke rumah, bawa uang, kasih orang miskin, itu maksudnya zikir lillah azza wa jalla. Kenapa kasih? Saya ingat keadaannya miskin. Saya nanti tunggu balasan Allah Ta'ala. Saya cari pahala dari Allah Ta'ala. Saya mau bantu umat Islam tidak ada miskin. Ini zikir lillah azza wa jalla. Niatmu yang di dalam hatimu baik, itu namanya zikir lillah azza wa jalla. Salat juga, kemarin kita bilang, orang yang salat tapi di dalam salat dia lalai, lagi fikir tentang hartanya atau anaknya atau rumahnya, itu Rasulullah bersabda tidak dapat pahala salat. Pahalanya sesuai atau sesuai yang dia hafal. Sampai Rasulullah bilang sebersepuluh dari salatnya. Artinya kalau kamu 5 menit, 7 menit,
7 menit aja di salat maghrib atau zuhur atau asr, kamu di 7 tersebut semuanya tidak ada, pikiranmu tidak ada. Setelah takbiratul ihram sudah pergi. Berarti kamu dapat pahala takbiratul ihram, dapat pahala yang kita bilang sempurna. Sempurna. Yang lain pasti Allah Ta'ala kasih karena niat kamu datang mau ibadah. Pasti beda sama orang yang masuk dalam salat dalam keadaan khusyuk, hudur kepada Allah Ta'ala. Nah, sampai kita baca di Al-Quran, aqimis salata li dzikri. Melakukan salat untuk zikir kepadaku. Dari awalnya kita bilang Allahu Akbar, itu zikir lillah azza wa jalla. Allahu Akbar. Tapi artinya apa? Kata Allahu Akbar artinya apa? Ya, itu yang tadi kita bilang hadir atau tidak. Kalau kamu Allahu Akbar, ini berarti hati kamu tidak. Tapi waktu datang mulai takbir, ingat sekarang kamu berdiri di hadapan Allah Ta'ala, itu yang namanya zikir lillah azza wa jalla. Zikir lillah ya azza wa jalla. Allahu Akbar. Itu di dalam hatimu. Benar Allah Ta'ala maha besar atau tidak? Ya Syekh, pasti saya mukmin Allah Ta'ala maha besar. Oke, tapi waktu kamu pergi melakukan maksiat, kamu jadikan Allah Ta'ala kecil. Ini berarti kamu, ucapan kamu Allahu Akbar kayak bohong. Hati-hati dari hal seperti itu. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Ta'ala maha besar dari seluruh yang saya punya. Anak, istri, harta, ya semuanya. Tapi waktu salat Allahu Akbar, mulai Bismillahirrahmanirrahim, ingat ya anaknya lagi sakit. Jadi fikirannya dalam salat anaknya. Bilang Allahu Akbar. Ini lihat juga di syarat takbiratul ihram, taruh ke belakang Allahu Akbar. Jadikan Allah aja yang akbar, yang maha besar, yang lain kecil. Juga saya taruh belakang saya. Itu kalau kita masuk salat dalam keadaan seperti itu yang namanya zikir aqimis salata li dzikri. Bisa hatimu, ini salah satu amal yang saya kasih contoh. Puasa, zakat, haji, semuanya kalau kamu melakukan dengan zikir Allah Ta'ala, pasti ada manfaat yang luas. Juga beda sama keadaan orang yang lalai. Tadi bilang salatnya, ini fulan dari awal salat sampai akhir hadir hatinya. Sudah, pasti salatnya beda sama orang yang setelah dia masuk takbiratul ihram, dia ikut aja, naik turun sampai selesai rukuk, sujud, naik. Itu beda pahalanya, juga beda hasil salat di dalam tubuh badan orang tersebut. Orang yang ibadahnya atau salatnya dengan zikir, pasti setelah selesai salat ada efek atau ada bekas di lidahnya, di tangannya, sampai dia akhlaknya berubah. Itu yang kita baca di Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Fulan itu dari awal sebelum dia istiqamah, ya semuanya seluruh haram dia ikut. Tapi setelah mulai salat atau setelah mulai melakukan salat atau melaksanakan salat, bisa berubah sedikit demi sedikit. Jadi bisa bilang ada manfaat dari salat. Terus Syekh, ada berapa orang yang salatnya Masya Allah istiqamah selalu ibadah, tapi belum berubah. Nah, itu bukan salah dari salat. Bukan salahnya dari salat, tapi salahnya dari orangnya sendiri. Jangan kita mencaci maki salat karena fulan selalu salat tapi tidak ada manfaat. Enggak, ini tadi kita bilang takbiratul ihram, salatnya khusyuknya bagaimana? Kadang-kadang dia setiap hari jadi rutin, pergi pulang, 5 fardu di masjid, Masya Allah bagus, tapi hatinya belum hadir. Masyaallah, assalamah wal afiyah. Ini yang tadi kita bilang, zikir lillahi ta'ala, sebab hidup hati kita satu. Pertama tadi bilang az-zuhd, yang kedua al-ishtighal bi dzikrillah. Selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Sama zikir lidah.
Pasti zikir lidah juga harus. Jangan kamu bilang saya sudah melakukan salat itu zikir. Syekh Faisal tadi bilang salat itu zikir lillah azza wajalla. Jadi tidak butuh bersalawat kepada Nabi seperti ini. Hari ini Jumat. Hari ini Jumat Rasulullah suruh kita di hari Jumat berbanyak salawat. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus cara yang mana? Silakan itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang bilang di hari Jumat yang paling mulia bersalawat kepada Nabi lebih afdal dari baca Al-Quran. Karena Rasulullah kasih waktunya. Seperti kita bilang musimnya. Kalau musimnya ambil itu. Ini sekarang hari Jumat. Banyak salawat. Sudah bersalawat kepada Nabi itu berapa? Ya belum, Syekh. Saya terbuka aja. Kasih, atur. Atur setiap hari berapa? 100, 200, 300, 500, 1000. Terserah. Apalagi kalau jadikan murid setiap Jumat ada 1000 atau 5000 atau 200 atau 300 sesuai kekuasaanmu. Waktu kita belajar saya dengar barang siapa yang minta mimpi Rasulullah SAW baca salawat itu di hari Jumat aja 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tiga Jumat itu mudah-mudahan atau semoga setelah 3 Jumat bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri sudah coba. Betul. Manfaatnya luas untuk bersihin hati sampai bisa mimpi Rasulullah setelah Jumat yang ketiga, betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya waktu itu taruh di atau ucapan atau baca zikir tersebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebelum khatib naik. Artinya saya datang jam 11, sebelum khutbah setengah jam baca surat Al-Kahf sama salawat tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000. 1000 itu saya waktu itu ingat dia butuh waktunya setengah jam sudah selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 1000 kali. Itu Jumat yang ketiga. Tapi harus bersihin hati, harus jaga hati dari hal-hal yang lain. Harus kamu sudah kalau masih ada hal yang kita bilang masih haram, ayo mulai berhenti, stop. Jangan kamu bilang ya saya sudah melakukan atau saya ikut tadi salawat sampai 1000 di dalam hari Jumat, tapi setelah Jumat yang ketiga enggak ada. Kamu periksa hatimu, masih ada apa yang sebabnya kurang. Juga cari aib kamu di mana. Mungkin ada hal yang masih haram. Mungkin ada, tidak mungkin orang yang ini contoh aja. Tidak mungkin orang yang matanya kotor lihat hal-hal yang haram, sawan di video atau di YouTube atau di sosial media, dia mau lihat Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Ini Rasulullah orang yang mulia. Orang yang cahaya, orang yang Allah Ta'ala memuliakannya. Mau lihat Rasulullah sama lihat orang yang fasik di setiap hari. Jadi berhenti hal seperti itu. Ini contoh aja. Saya tidak menuduh orang, tapi contoh biar kita bersihin. Lidah kamu masih setiap hari mencaci maki orang atau gosip setiap hari. Juga tapi di hari Jumat baca salawat 1000 kali mau ketemu Rasulullah, itu tidak mungkin sampai kamu stop dari hal tersebut. Di dalam hatimu masih rasa iri atau dengki atau macamnya atau dendam macamnya, tapi saya Syekh sudah baca salawat mau ketemu Rasulullah, tidak mungkin. Harus kamu cari bersihin kotor-kotor yang ada di dalam hatimu yang jelas yang kamu tahu. Nah, contohnya biar kita paham, kalau ada cermin itu ada kotor, tidak bisa lihat wajahmu sendiri. Harus bersihin. Apalagi kalau sudah debu, sudah taruh 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita datang tidak bisa lihat. Kalau debunya sudah banyak sekali sampai tidak bisa lihat. Waktu saya bersihin bisa mulai lihat. Bersihin lagi,
jadi lebih jernih atau lebih jelas. Mimpi Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kita kasih amal seperti ini, Allahumma salli ala ini mudah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi. Tapi di hari Jumat yang bacanya ini 1000 kali bisa melihat atau bisa mimpi Rasulullah. Kalau kita kasih amal seperti ini tidak ada manfaat, berarti salah dari kamu, bukan dari salawat. Kenapa? Karena banyak orang yang ikut zikir seperti ini dapat, artinya salah dari kamu. Sampai ulama bilang kalau kamu mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dalam mimpi bukan seperti ciri-ciri atau sifat yang ada di buku hadis, itu artinya hati kamu masih kotor karena tidak bisa lihat jelas. Oke, tadi bilang wa alamatu mautil qalb wa sababu hayatihi, itu 3 sebab atau 3 alasan, yang 3 perkara yang mungkin kita bilang hidup hati. Pertama zuhd, yang kedua al-ishtighal bi dzikrillah, itu kemarin sudah jelasin semuanya. Terus sama yang ketiga suhbati auliyaillah, duduk sama orang yang saleh, temanin orang yang saleh. Cari teman orang yang baik, bukan seharus guru, bukan seharus ustazah, bukan seharus ustaz. Yang penting orang yang baik bantu kamu waktu kamu lalai atau lupa atau mau melakukan hal yang salah, dia ingatin kamu, jangan, ini salah. Itu mungkin kita bilang orang yang saleh. Ini juga kita kemarin sudah jelasin. Man huwal insanus salih, itu teman yang saleh siapa itu? Yang tidak ridha saya melakukan hal haram atau dosa. Ya, yang dia ingatin saya waktu saya lalai. Kalau saya mau melakukan hal yang ini, bilang jangan ini tidak boleh, haram. Nah, itu tapi kalau dia lihat kamu melakukan hal yang haram, masih membela atau masih kasih semangat atau tidak ingatinmu, ini bukan orang saleh. Jadi cari atau mujalasatus salihin. Salihin itu macam sekali atau segala macam orang saleh. Ada saleh ahli ilmi, ada saleh ahli tarbiyah. Tarbiyah aja ilmunya sedikit, tapi duduk sama beliau, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, walau ilmunya sedikit. Ikutnya ikut Nabi Muhammad itu full. Itu bisa bilang saleh. Ada saleh itu kadang-kadang keluarga. Kita masuk ke satu keluarga, mereka tidak banyak ibadah, tapi mungkin kita bilang tidak banyak qiyamul lail, tidak banyak macam yang mungkin bilang tambahan, tapi mereka baik sekali di aturan hidupnya. Ini bisa ikut orang yang saleh. Oke. Qala wa suhbatu awliya illah. Sebab mautil qalb, sebab hati itu hatinya mati, sebabnya apa? Hubbud dunia. La ilaha illallah. Hubbud dunia. Hubbud dunia, Rasulullah bersabda, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Wal ghafla an dzikrillah. Tadi bilang sebab hidupnya selalu ini ghafil atau lalai dengan zikir Allah Ta'ala. Maksudnya tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Wa irsalul jawarih fi ma'asillah. Di tempat yang haram dia pergi ke sana ke sini. Itu sebab hatinya mati. Apa itu? Hubbud dunia, al-ghaflah an dzikrillah, tidak zikir kepada Allah Ta'ala, juga irsal al-jawarih fi ma'asillah, lidahnya punya maksiat. Itu sekarang kita bisa bilang tulis di sosial media. Itu maksiat, mencaci maki, tulis mencaci maki. Tulis cerita yang bohong, tulis setiap tulis yang salah itu, yang mungkin kita bilang jahat, itu dapat dosa. Nasallallahu salamah wal afiyah. Lidahnya juga sekarang ada rekam. Ulang ada berapa orang tidak bisa tulis. Orang Yaman. Tapi kalau kamu WA sama beliau, ya berjam-jaman. Dari mana? Dari suara. Ada sifat juga. Kalau ada mencaci maki, wasif, ini dosamu. Berarti hatimu bisa mati. Nasallallahu wassalamah wal afiyah. Wa alamatu mautuhu salasa asya. Itu tanda hatinya mati. Tanda hatinya mati. Apa itu? 3. Adamul huzn ala ma fat min at-ta'at. Tidak sedih kalau
adab melewati ibadah atau ta'ah. Itu hatinya sudah mati. Yang tadi kita bilang senang kalau saya melakukan salat ini, lihat kita biasa. Jangan lihat makam-makam orang yang di atas ini, orang yang kita hadir sekarang. Ini lihat kalau kamu selesai salat lega. Alhamdulillah sudah salat. Apalagi kalau waktunya mau keluar, lagi sibuk ya, barusan dapat musalla atau dapat tempat salat, itu lega. Ini artinya hatinya masih hidup. Tapi kalau dia sudah sampai tidak fikir, tidak lihat, itu nasallallahu salamah wal afiyah, sampai dia tidak sedih. Ini aslinya kewajiban. Ini wajib salat. Sampai dia tidak sedih, ya dapat dosa. Ya Syekh, dapat dosa, pasti dapat dosa. Dosanya besar karena dia melakukan kabirah. Tapi kalau hatinya sampai tujuannya atau sudah sampai seperti itu tidak sedih, ini nasallallahu salamah wal afiyah, juga tidak bisa dalam satu hari tidak bisa dapat taubat. Karena dia rasanya saya tidak salah. Itu yang kadang-kadang jadi di dalam hidup kita. Lihat Rasulullah SAW sama Abu Talib. Abu Talib lihat agamanya yang benar. Waktu Rasulullah bilang, Abu Talib bilang, ucapan la ilaha illallah aja. Itu nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi wa alamatu mautihi thalatha. Adamul huzn ala ma fat. Itu tanda. Tadi sebab mautul qalbi tadi apa? Hubbud dunia. Sebab hatinya mati, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Yang kedua, al-ghaflah, itu sebabnya. Yang ketiga, irsal jawarih. Sekarang tandanya, hatinya sudah mati, tandanya apa? Tadi karena dia melakukan hubbud dunia, karena dia tidak zikir kepada Allah Ta'ala, karena dia tangannya atau badannya ke maksiat, itu sebab hatinya mati. Setelah hati mati, tandanya apa? Dia jadi tidak sedih kalau ada melewat atau tidak ikut. Sampai sahabat radhiyallahu tabaraka wa taala alaihim, tabi'in dalam riwayat tabi'in itu, kalau ada yang tidak ikut salat jamaah, mereka datang ke rumahnya. Rumahnya apa? Takziyah. Adzamallahu ajrakum ahsana azakum. Lihat ada hal yang besar yang hilang dari orang tersebut. Mereka datang, tabi'in, bawa na'sh, itu jenazah yang kosong, taruh di depan rumah. Datang ke beliau, adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum. Itu kapan? Kalau mereka sudah tahu orangnya sehat, tidak ada masalah. Kalau sudah dapat konfirmasi ini lagi sakit atau anaknya ini atau sibuk atau tidak ada, ini masalah lain. Masalah mereka melakukan sama orang yang sehat, datang ke rumahnya, adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum. Jadi seluruh jamaah rasanya ini fulan dapat musibah. Sama beliau, kalau kita sekarang ada yang datang ke rumah kita bilang adzamallahu ajrak ahsana azak karena kamu tidak hadir, mungkin saya panggil polisi, urusan saya sendiri, kenapa kamu masuk? Tapi karena mereka salihin, ahli ibadah, ahli zikri, terima hal tersebut. La ilaha illallah. Terus, qala wa alamatu mautihi thalathatu asya', adam al-huzni ala ma fat, wa tarkun nadam ala ma fa'alta min az-zallat. Wa tarkun nadam ala ma fa'alta min az-zallat. Sampai dia tinggal menyesal dari dosa-dosa kemarin. Dia melakukan hal yang salah atau dosa atau maksiat, ya, atau maksiat, tapi silakan Ryan. Tapi dia tidak menyesal. Orang yang kita bilang ahli taubah, kemarin bilang syarat taubah itu apa? Menyesal dari dosa-dosa atau dari hal yang kemarin. Saya kemarin melakukan ini, ya Allah ampuni dosa, itu selalu harus ada. Kalau di dalam hatinya sudah tidak menyesal dari dosa-dosa yang kemarin, itu bahaya, tanda hatinya sudah mati. Kenapa? Karena kalau ada menyesal, kamu bisa istighfar, bisa minta ampuni dari dosa Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu lihat tidak ada atau tidak ada rasa seperti itu, nasallahu alaihi wasallam, sudah lihat ini kayak hak saya kemarin.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa suhbatuka lil ghafilin al amwat. Tanda hatinya mati yang bilang apa? Duduk sama orang yang hatinya sudah mati. Kamu sudah tahu fulan ahli maksiat, sudah tahu fulan ahli dosa, fulan tahu melakukan orang yang fasik. Tapi kamu selalu duduk sama beliau, itu nasallallahu alaihi afiyah, tanda hati kamu mati. Ya, kenapa hati saya jadi mati? Karena kamu lihat mereka melakukan dosa, mereka melakukan hal yang haram, melakukan maksiat, kamu tidak rasa, tidak sedih, tidak marah atau tidak apa itu, tidak kesal dari mereka. Naudzubillah, nasallallahu alaihi afiyah, artinya hati kamu jadi mati. Ini dengan apa? Jalan Allah Ta'ala. Kadang-kadang di dalam hidup kita juga bisa mungkin dapat di dalam hidup kita mungkin dapat kerjaannya gajiannya akhirnya masya Allah lumayan bagus untuk keluarga, pasti ada manfaat, bisa lanjut biaya anak kuliah, bisa lanjut biaya bayaran yang mungkin kalau dia bilang rumah atau macamnya, beli rumah atau macamnya, tapi dia keluar kenapa? Karena hawa nafsu. Kadang-kadang ini fulan, saya tidak setuju sama fulan di tempat kerja saya tersebut. Itu salah. Salah. Bisa masuk di sini hatinya sudah mati. Ini hal yang besar sekali kadang-kadang. Ceritanya yang saya kemarin bilang mertua datang dari Kanada, tapi itu 30 tahun dari waktu pergi, dari 2000, bukan 2000, dari 96. Dia kemarin bilang 96 sampai sekarang belum pernah lihat anaknya, istrinya, keluarganya. Baru pertama kali ini datang ke rumah kita, ini baru pertama lihat anaknya. Tapi sampai sekarang lihat itu tidak salah. Ini artinya apa? Artinya hati sudah mati. Kita cerita dengan hal-hal yang kemarin ya, tapi tidak ada rasa menyesal, wah ini selama 20 tahun atau 30 tahun saya salah. Itu sudah tanda hati mati. Tapi dari situ sudah dia tinggal di tempat orang yang apa itu di Kanada yang tidak punya agama. Sudah. Sekarang tentang masalah agama dia tidak terima. Sudah hatinya mati. Kalau kita mau bangunin orang yang mati, ayo berdiri atau duduk, tidak bisa. Sekarang hati orang kalau mati, nasallallahu alaihi. Setiap hari kita berdapat tentang hadis agama, faedah sunnah, manfaat. Tapi ya saya suka, ya bagus ya. Tapi sudah enggak ada bahasa Indonesia apa respon sedikit. Enggak ada. Saya baru sadar, saya baru faham ayat atau cerita Rasulullah SAW sama pamannya Abu Talib setelah dia wafat. Allah Ta'ala menurunkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa beri hidayah kepada siapapun. Walau kamu cinta kepada orang tersebut, tidak bisa. Itu hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah ala ni'matil Islam, ala ni'matil hidayah. Min alamat mautil qalb, adamul huzni ala ma fat min al muwafaqat. Kadang-kadang kita masuk lembaga, kadang-kadang kita sudah dapat bantuan agama Islam. Ada orang yang punya harta, sudah kasih atau beri nafkah untuk orang yatim atau miskin. Ini bagus sekali. Ada orang lain tidak punya itu, tapi mungkin bilang ngajar langsung. Ada orang lain bisa bantu agama Islam khidmah dari rumahnya. Ada orang lain ya beda manusia. Yang penting apa atur atau meluruskan niat aja biar dapat pahala. Itu ada beberapa orang yang mundur. Kalau dia tidak sedih dari hal seperti tadi itu dia bantu orang muslim, walau dia mundur ada alasan syar'i. Kadang-kadang alasannya syar'i. Kemarin dia bisa infak, sekarang sudah dapat musibah sampai hartanya turun, tidak bisa infak seperti kemarin. Tapi kalau dia tidak sedih karena hal tersebut, itu artinya hati mati. Nasallallahu
assalamah wal afiyah. Jadi kita harus berhati-hati sama hal-hal yang baik yang kita melakukan. Atau kalau ada yang kita meninggal, kemarin saya alhamdulillah bisa salat witir 5 rakaat selalu, masya Allah. Tapi sekarang sudah turun dari 5 ke 3. Ada yang turun sampai 1 aja. Kita tidak bilang ini haram. Tapi kalau kamu tidak sedih karena kemarin saya sudah alhamdulillah istiqamah 5 rakaat atau 7 rakaat, sekarang jadi sedih. Ini kalau tidak sedih, ini tandanya hatimu mulai mati. Ya, jadi hati-hati kalau ada rasa seperti itu. Tapi kalau enggak, Syekh, saya kadang-kadang 5, kadang waktu saya sehat, tidak capek dari balik dari kerja bisa sampai 7. Ya, ini masalah lain. Masih insya Allah hati kamu hidup. Tapi kalau kamu tidak sedih dari hal kemarin-kemarin yang baik, saya ikut bantu, saya ikut dakwah, saya ikut sedekah, saya ikut donasi, saya ikut, terus sekarang tidak ikut. Tidak ikut. Mungkin kita bilang ada ikut hawa nafsu atau macamnya. Nasallallahu alaihi wasallam, itu kalau tidak ada rasa artinya hatinya sudah mati. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wa tarkun nadam ala ma fa'alta minaz zallat. Itu yang tadi bilang tidak menyesal dari hal-hal yang dia melakukan haram. Tadi sedih karena hal yang baik saya tidak melakukan lagi. Juga yang sifat yang kedua itu dia tidak menyesal dari dosa-dosa yang kemarin. Berarti masalah ini balik ke kemarin. Kemarin hal yang baik seharus kita sedih karena saya tidak bisa lanjut. Kalau ada di dalam hatimu rasa seperti ini tidak ada rasa, itu nasallahu alaihi wasallam, hatimu mati. Yang kedua kita tadi bilang kemarin dia melakukan dosa, tapi sekarang dia tidak lihatnya tidak masalah itu kemarin sudah pergi, tidak menyesal, itu nasallahu alaihi wasallam, tadi hatinya jadi mati. Kalau kamu punya berlawan ini artinya apa? Artinya selalu dia sedih. Wah, kemarin saya ikut itu, tapi hari ini tidak bisa. Ya, walau kita bilang seperti kajian ini. Kajian. Ya, saya hari ini tidak bisa karena anak saya harus bantu bawaan. Ini bisa bilang hatinya masih hidup. Ini saya kasih contoh. Jangan kita lihat, oh ini yang hadir kelas Syekh Faisal artinya hati. Enggak. Di setiap perbuatan yang baik yang kamu melakukan, kalau ada rasa seperti itu berarti hatimu masih hidup. Nas'alullah an yazidana hayatan wa nuran. وفقنا الله وإياكم، جعلنا الله وإياكم من أهل اليقين، أهل المحبة، أهل التمكين، رزقنا وإياكم الإخلاص والهداية والتوفيق، وأبعدنا وإياكم عن طريق الغواية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.